Emang kemah itu sejarahnya gimana sih? Dan gimana sih terbentuknya kemah itu? Dan kemah itu apa sebenarnya? Prodika, jurusan kah, atau jangan-jangan subbagian baru di direktorat? Nah, ini mungkin bisa dijelasin sama anak-anak BEM sama DPM nih. Sejarah dan sebenarnya apa sih itu kemah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Prodika, ruang dialog anak milenial. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang lebih dekat dengan kemah polmek. Di episode kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Rika Randa, selaku host dalam acara kali ini. Dan berbicara tentang tema kali ini, kita bertujuan untuk sebagai ruang untuk lebih kenal dengan pemimpin BEM Polmek dan para inspirator. Kemudian bertujuan untuk menemukan jawaban dan titik temu atas sebuah permasalahan. Dan yang ketiga, memperoleh sudut pandang baru, serta yang terakhir, mencegah berita hoax yang menyebar di kalangan mahasiswa. Kemudian dari episode kali ini, kita juga berharap bisa mencapai beberapa poin. Yang pertama, mahasiswa Politeknik Negeri Medan lebih mengenal pemimpin BEM Polmek dan para inspirator di lingkungan Politeknik Negeri Medan. Yang kedua, kita berharap mahasiswa Politeknik Negeri Medan memperoleh jawaban atas pertanyaannya dan menemukan titik temu atas permasalahannya. Dan yang ketiga, mahasiswa Politeknik Negeri Medan mendapatkan sudut pandang baru. Dan yang terakhir, mahasiswa Politeknik Negeri Medan dan masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Jadi, di episode kali ini, poin-poin tadi adalah hal yang ingin kita capai dan kita dapatkan dalam pembahasan atau dialog pada episode kali ini. Oke, sebelum itu di samping kanan dan di samping kiri saya sudah ada para narasumber yang hadir dan tentunya tak kenal tak sayang, itu kata pepatah yang sering kita dengar. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembahasan dan dialog kita pada acara kali ini, kita perkenalan dulu nih sama para narasumbernya kita. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu sama narasumber kita yang paling kanan. Ada dengan kakak siapa? Akhirnya Polmek. Perkenalkan, nama saya Timatian. Saya perwakilan dari Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia Politeknik Negeri Medan. Halo Medan Polmek, perkenalkan saya Indah Yani. Saya perwakilan dari HMPS Teknik Elektronika. Dan di samping kiri saya ada narasumbernya juga nih. Oke, kalau gitu kita perkenalan dulu nih dari kakak yang paling cantik. Ada siapa namanya kak? Halo Medan Polmek, nama saya Noviana Rahmanyanti, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Halo Kedan Polmet, saya Haikal Akbar dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Halo Kedan Polmet, saya Posan Lubis, perwakilan dari Forum Mahasiswa Bidik Misi Politeknik Negeri Medan. Oke. Kalau gitu di sini kita udah berkenalan nih dengan para narasumbernya kita, ya kan? Ada dari LPM, ada dari HMPS, ada dari BEM, ada dari DPM, dan juga ada dari Permadisi. Nah, teman-teman yang nonton acara kali ini, stay tune terus ya. Di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan sharing-sharing Q&A dengan para narasumbernya kita, membahas tentang kemah polmek. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa Politeknik Negeri Medan nih yang belum tahu apa itu kemah polmek dan sejarahnya, serta kok bisa ya ada nama baru di polmek namanya kemah polmek dan apa itu? Apa jangan-jangan itu program studi? Nah, di sini kita akan ulas ya. Kita akan bongkar, kita cari tahu sejarahnya secara mendalam kemah polmek itu apa. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke dalam sesi Q&A. Oke, di sini ada kakak-kakak dan abang-abang sekalian, ya kan? Di sini kita cerita-cerita santai, ya kan kak? Nah, oke kalau gitu saya kepingin nih nanya sama perwakilan DPM sama BEM nih, ya kan? Terserah deh siapa dulu yang mau menjawab nih, gitu kan? Saya kepo nih, emang kemah itu sejarahnya gimana sih? Dan gimana sih terbentuknya kemah itu? Dan kemah itu apa sebenarnya? Prodika, jurusan kah, atau jangan-jangan subbagian baru di direktorat? Nah, ini mungkin bisa dijelasin sama anak-anak BEM sama DPM nih, sejarah dan sebenarnya apa sih itu kemah? Mungkin dari BEM atau DPM siapa yang lebih dulu ingin menjelaskan nih? Jadi ya, dari saya, kemah itu sebuah kesatuan formal atau legal bagi seluruh aktivitas atau kegiatan mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Medan. Oke, selanjutnya mungkin dari BEM sendiri, Kak Mutia, gimana nih Kak? Singkat saja mungkin, atau sepengetahuan Kakak nih, gimana nih sejarahnya, kok bisa sih dibentuk kemah polmek,
Dan apa sebenarnya kemah Polmed ini Kak? Jangan-jangan mahasiswa baru yang daring ini dari awal masuk ngira kemah itu program studi kan? Coba deh Kak diceritakan dulu Kak. Pada awalnya itu sebenarnya kemah itu adalah kumpulan dari seluruh organisasi yang ada di Politeknik Medan yang terdiri dari BEM, DPM, UKM, dan HMS, dan tentunya ada kayak otonom seperti lembaga pers neraca. Nah, kemah sendiri itu merupakan singkatan dari keluarga mahasiswa seperti dikatakan DPM, merupakan bentuk formalitas dan legalitas dari kegiatan ataupun aktivitas mahasiswa gitu. Jadi ketika kita ingin maksudnya mengaplikasikan apa ilmu kita dari perkuliahan kita bisa kita terapkan di dalam kemah ini gitu. Dan juga pada awalnya kemah ini merupakan kayak ibarat bentuk kecilnya dari lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi lembaga pemerintahan di Indonesia itu ibaratnya kita buat replikanya di dalam bentuk kampus Politeknik Medan dan Oke, jadi kalau yang kita tangkap dari Kak Putih dan Kak Haikal dari perwakilan BEM dan DPM, kita bisa sama-sama tahu bahwa sebenarnya kemah Polmed bukan program studi tentunya. Kemah Polmed adalah sebuah wadah ladang aktualisasi untuk para mahasiswa Politeknik Negeri Medan yang ingin mengaktifkan kemampuan dan keahliannya dalam berbagai bidang, khususnya mungkin mulai dari LPM neraca begitu ya, yang suka reportase gitu, kita bisa masuk ke dalam kemah Polmed, salah satunya ke LPM neraca, atau mungkin masuk ke keorganisasian seperti pemerintahan, bisa masuk BEM, HMPS, dan DPM tentunya begitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang kepingin mengaktualisasikan kemampuannya, so bisa gabung juga nih ke dalam kemah Polmednya kita, bisa pilih salah satu dari bidang-bidang yang ada di kemah Polmed tentunya. Oke, itu mungkin sudah terjawab kali ya, terkait sejarahnya kemah Polmed gimana. Nah, ada nih yang dibingungkan nih juga salah satunya. Sebenarnya tujuan dibentuk kemah Polmed ini apa sih gitu kan? Toh kita juga udah buat kan yang namanya organisasi, udah ada BEM, udah ada DPM. Terus kenapa harus sampai ada kemah? Tujuannya apa begitu kan Kak? Terus emang udah tahu tujuannya nih, terus fungsinya apa dan wewenangnya apa nih Kak? Kira-kira mungkin dari kakak DPM dan kakak M dari BEM bisa nih dikasih penjelasan sedikit sama teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Medan, sebenarnya tujuan, fungsi, dan wewenang dari kemah Polmed ini apa aja sih begitu. Oke. Bisa apa aja? dari saya dulu lah ya Bang. Nah, jadi tujuan fungsi dari kemah ini sebetulnya kita bedakan dua fungsinya. Jadi ibaratkan kan seperti yang dibilang di awal, kemah itu nggak hanya terdiri dari DPM, BEM, ada UKM juga, ada MPS, ada LPM gitu kan. Nah, setiap organisasi yang telah saya sebutkan tadi itu memiliki tugas, fungsi, hak dan wewenangnya masing-masing. Jadi mungkin untuk penjelasan tugas, fungsi, hak dan wewenang itu lebih ke masing-masing sendiri. Cuman untuk tujuan umumnya pasti sama-sama untuk mewujudkan Politeknik Negeri Medan yang lebih maju. Mungkin dari Bang Michael ada yang mau ditambahin dong? Sebenarnya ya seperti juga yang disampaikan bersama Kak Mutia juga, soal tujuan, fungsi dan wewenang itu tergantung dari masing-masing ya, kayak BEM, UKM, dan MPS. Jadi kemah itu seperti tujuannya itu siapa ya, untuk mengambil keputusan lah gitu, seperti pemilihan BEM atau pemilihan resma atau sebagainya, disitulah kita diskusikan di kemah Polmed itu sendiri. Semua keputusan itu diambil di kemah Polmed. Mungkin kalau kita abstraksikan mungkin kayak ibarat rumah gitu kan Kak ya, ada anak A, anak B, anak C gitu kan, supaya nggak berbeda-beda visi dan misinya gitu kan, supaya nggak terpecah-pecah begitu kan, kita satukan dalam satu rumah, satu lingkungan yang visi dan misinya sama, supaya Polmed ini bisa terus maju di dalam organisasi yang bidangnya beda-beda. Begitu ya mungkin gambarannya. Oke Kak, kalau itu biar lebih santai kita bisa diminum dulu Kak. Makan ini udah pesan ya Kak. Kita bisa sambil nyicip-nyicip makanannya kan. Biar sambil kita ngobrolnya sambil santai. Oke, ada lagi nih, kita ke formadiksi deh gitu kan. Khusus nih untuk anak formadiksi nih ya kan. Kenapa sih formadiksi ini belum bergabung ya, atau enggak mungkin lebih tepatnya belum ya, belum bergabung dengan kemah Polmed, dan kenapa memilih untuk mandiri kalau misalkan emang jawabannya ingin mandiri gitu kan. Nah, kira-kira kenapa? Coba mungkin bisa dijelaskan gitu.
mungkin agak ngeri juga nih dijawabnya kan, apalagi ada kawan-kawan dari Kemah mungkin izin ya. Oke, nah jadi mungkin sebelum saya menjawab nih, kenapa dari Formadiksi Polmed itu sendiri memilih mandiri tidak bergabung ataupun tidak mengusulkan untuk masuk Kemah, saya menjelaskan terlebih dahulu nih Mas, apa sih sebenarnya Formadiksi Polmed itu. Nah, jadi sebenarnya Formadiksi Polmed ini forum mahasiswa bidik misi. Tetapi sekarang karena nama bidik misi diganti dari KIPKA, jadinya forum mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah di Politeknik Negeri Medan. Nah, jadi di Formadiksi Polmed inilah wadah anak-anak bidik misi dan KIPKA untuk saling menjalin silaturahmi dan kekeluargaan di Politeknik Negeri Medan. Misalnya nih, ada anak-anak bidik misi ataupun kuliah yang mempunyai masalah. Nah, jadi di Formadiksi inilah nanti akan mencoba membantu itu. Karena di Formadiksi sendiri ada yang namanya pengurus gitu, seperti di organisasi di Kemalenja. Seperti mungkin saat ini saya lah yang akan menjadi forum di Formadiksi sendiri. Nah, jadi alasannya gitu, kenapa kami lebih memilih mandiri, tidak mengusulkan masuk Kemah, karena Formadiksi Polmed ini bentuknya forum gitu, bukan organisasi, tetapi forum kekeluargaan mahasiswa bidik misi dan kuliah yang langsung berada di bawah naungan Wadir 3 selaku penanggung jawab mahasiswa bidik misi dan kuliah di Politeknik. Cakep ya, kira-kira bisa kita bungkus ya jawabannya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi buat teman-teman dari Kemah sendiri gitu kan yang masih bertanya-tanya sebenarnya Formadiksi ini organisasi apa sih begitu kan, dan kok dia nggak gabung dalam Kemah sih begitu kan. Jadi udah bisa terjawab begitu kan, karena memang dia forum, bukan sebuah organisasi atau lembaga, tapi bentuknya forum yang itu untuk diskusi begitu kan, sharing-sharing untuk seputar anak-anak bidik misi tentunya begitu. Nah, ada satu lagi nih Kak yang mau ditanya gitu kan, tapi untuk yang bernama DPM lagi nih gitu kan. Agak berat tampaknya kalau kita bisa bahas-bahas hukum-hukum gitu ya kan. Jadi kita coba santai aja gitu kan. Jadi Kak, kalau misalkan nih Kak, kita di Kemah nih gitu kan tentu harus ada aturan ya kan, antara yang kita buat supaya dari masing-masing elemen baik LPM, UKM, dan AMPS itu sejalan begitu dalam menjalankan programnya begitu, tidak terpecah-pecah. Nah, kira-kira dalam proses mengambil kebijakan atau keputusan untuk diterapkan di seluruh elemen pada Kemah Polmed itu prosesnya gimana sih Kak kira-kira? Kalau itu sesuai dengan Undang-Undang Kemah Polmed, ada di pasal 58 yang diputuskan di konferensi mahasiswa. Berarti harus sesuai undang-undang dulu, ada prosedurnya begitu ya, baru nanti kita tetapkan begitu Kak ya. Kalau dari kamu ada yang mau ditambahkan mungkin Kak? Ya, kurang lebih sama. Sepertinya dalam setiap kebijakan atau keputusan dalam Kemah Polmed, yang paling diutamakan itu adalah landasan paling di Polmed atau Kemah Polmed itu adalah Undang-Undang Kemah Polmed tentunya. Nah, Undang-Undang Kemah Polmed ini juga kemudian dibawa dari Undang-Undang Kemah Polmed ada keputusan konferensi mahasiswa gitu kan. Dari keputusan konferensi mahasiswa baru ada kayak undang-undang dari tiap organisasinya, di mana ada undang BEM, DPR, ataupun LPM sama HKS juga memiliki undang-undang, mungkin itu juga bisa jadi patokan kebijakan organisasi tersebut. Nah, untuk BEM sendiri masih menggunakan kayak sistem ADART gitu. Dan mungkin setiap organisasi sendiri juga masing-masing memiliki ADART gitu kan. Dan yang mungkin hanya sering sih pengambilan keputusan, dan kembali lagi dalam setiap pengambilan keputusan dari organisasi itu juga diambil dari suara tiap anggota dalam organisasi, baru bisa diputuskan diambil keputusan dari ketua, dan tetap berpedoman dengan undang-undang dari Kemah Polmed. Mungkin juga ada tambahan sih dari kakak-kakak gitu kan, mungkin dari LPM, HMPS gitu, ataupun Formadiksi gitu, perihal mengambil keputusannya gitu ya. Kalau kami kan mungkin dari BEM juga karena belum ada dirilis nih undang-undangnya, masih dalam tahap proses gitu. Kami masih menggunakan ADART tapi tetap berpedoman dengan undang-undang Kemah Polmed. Mungkin Ya kan Mas? saya kasihkan dengerin ngobrol gitu kan. Jadi mungkin itu ya kali ya, seputar tentang pengambilan kebijakan untuk di Kemah Polmed sendiri. Jadi mungkin dari DPM-nya sendiri membuat undang-undang begitu kan, dan setiap elemen di dalam Kemah Polmed tentu harus dalam mengambil kebijakan harus mengikuti undang-undang yang diberlakukan oleh DPM itu sendiri begitu kan. DPM apa?
undang-undang dari setiap organisasi masing-masing. Cuman kita berpedoman sama satu undang-undang paling tinggi itu undang-undang apa? Kema. Namanya undang-undang Kema ya. Jadi kalau mau ngambil kebijakan dan keputusan nanti lihatnya dari undang-undang Kema. Begitu tentu juga itu berlaku oleh untuk DPR, untuk LPM dan AMPS juga tentunya gitu Pak ya. Oke Kak, ada satu nih kan pertanyaan yang unik gitu kan. Di luar dari pembahasan kita tadi gitu kan, mungkin masih linear juga gitu kan. Kalau misalnya ada salah satu elemen misalnya kita dari UKM nih gitu kan, tidak mengikuti aturan begitu atau undang-undang yang diberikan oleh undang-undang yang dibuat oleh Kemapolmek itu sendiri gitu kan, itu apa sih konsekuensinya? Mungkin kalau dia dikeluarkan dari Kemapolmek, jawaban yang klasik ya menurut saya ya, tapi kira-kira apa nih kebijakan tersendiri dari elemen-elemen yang bergabung di Kemapolmek sendiri kalau ada salah satu elemennya yang tidak mengikuti aturan itu gimana ya penanganannya? Kalau dari DTM sendiri itu sebenarnya ada di bagian komisi 3 ya. Misalnya nggak mengikuti peraturan itu ya kita melakukan itu ya kita audiensi dengan mereka kan, apa kendalanya, kenapa nggak mengikuti peraturan. Setelah itu mungkin ya sanksinya itu hanya sanksi bisa harus seperti ini, harus seperti itu, seperti itu. Ini saya tahu. Soalnya saya nggak di bagian itu, saya di bagian komisi 5. Oke, berarti itu ya. Jadi ada petugasnya sendiri yang akan menangani ketika ada permasalahan tersebut begitu. Hingga untuk solusi-solusinya bisa dicarikan oleh divisi dari DPM itu sendiri begitu. Mungkin kalau dari elemen-elemen lain ada yang informasi khusus terkait ada misalnya UKM atau misalnya HMPS itu tidak mengikuti aturan, misalnya kalau dari BEM kan itu ada Kementerian Dalam Negeri begitu kan, itu gimana sih kalau dari BEM penanganannya ketika ada masalah tersebut di Kemapolmek? Tanggapan sedikit juga. Kalau saya kan belum sebagai menteri pertanian, mungkin belum karena yang saya bilang kalau dari yang saya lihat dari tupoksinya, ketika UKM itu tidak menaati peraturan yang dalam setiap undang-undang ataupun ADART dan lain sebagainya, sebenarnya yang pertama dilakukan ya dari organisasi itu sendiri. Kemudian nanti akan beraudiensi dengan Kemapolmek dari Kementerian Dalam Negeri, beraudiensi ya kan di sana nggak bisa dengan DPM karena ketika tidak mencapai kesepakatan, kemudian lah baru dibawakanlah formnya itu ke konferensi mahasiswa gitu. Apakah UKM ini tetap, apakah UKM ini lanjut dikeluarkan atau diberi sanksi? Berarti jelas ya prosedurnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu begitu kan, bisa didengar nih podcastnya kita nih gitu kan. Jadi biar tahu gitu kan sebenarnya Kemapolmek itu gimana, terus prosedurnya, terus undang-undangnya gimana, itu kita jelaskan di sini gitu. Oke, kalau gitu dari tadi udah cerita ya kan gimana nih sejarahnya, terus tugas-tugas dari Kemapolmek gimana aja gitu kan, undang-undangnya gimana. Nah, saya kepingin tahu juga nih Kak gitu kan, kepo deh gitu kan, dari tiap-tiap elemen kan ada LPM neraca, ada HMPS gitu kan. Nah, itu tugas-tugas atau biasa kita kenal dengan tupoksinya gitu kan. Tupoksi dari tiap elemen itu ngapain aja sih biasanya Kak? Kalau dari LPM neraca sendiri tupoksinya apa biasanya kira-kira? Kalau dari LPM neraca sendiri, karena namanya udah lembaga pers, berarti berfungsi untuk memberikan informasi yang ada di sekitaran kampus ataupun memberikan informasi yang ada di luar kampus gitu. Jadi tugas kita itu kayak memberikan informasi nggak hanya di dalam kampus aja, tetapi topik-topik yang sedang beredar pun kita informasikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Polmek. Oke, gitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa Polmek yang minim informasi tentang Polmek bisa diikuti aja nih LPM neraca gitu kan. Mungkin bisa promosi Instagramnya kayak lagi teman-teman dari Polmek itu ngecek gitu kan, cari informasi gitu kan, karena kan lembaga informasi gitu. Ya, jadi neraca Polmek itu punya Instagram namanya neraca Polmek, tapi nggak cuma punya Instagram, karena neraca Polmek juga udah punya YouTube, udah punya podcast yang ada di Spotify, dan juga disiarkan di YouTube juga. Jadi untuk teman-teman semua mau di follow. Oke, gitu. Jadi buat teman-teman
banget ya kan. Ya mungkin mahasiswa kupu-kupu kali ya kan. Yang mahasiswa kupu-kupu ini kadang minim informasi. Jadi kalau mau tahu banyak tentang Polmed, mungkin bisa di scroll tuh Instagramnya LPM Neraca biar dapat info-info tentang Polmed gitu kan. Jadi biar ada sensasi sedikit di dalam hidupnya gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut nih ke kakak yang ada di samping selaku perwakilan dari MPS ya. Oke, kira-kira kalau dari MPS-nya kakak itu tupoksinya apa aja sih kira-kira kak? Kalau tupoksi untuk KNPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi itu sendiri yaitu sebagai wadah aspirasi pada mahasiswa di program studi tersebut, sehingga jika mahasiswa tersebut punya ide ataupun aspirasi untuk dituangkan ke dalam KNPS tersebut yang bisa mengembangkan program studi itu sendiri gitu. Selain itu juga HMPS ini didukung langsung oleh program studinya sendiri, maka dari itu ada peranan langsung oleh pihak prodi dalam meninjau langsung KNPS tersebut. Jadi buat teman-teman nih dari Prodi Eka ya tentunya ya. Jadi ini kebetulan dari perwakilan Prodi Eka dan tentu tidak terkhusus untuk Prodi Eka aja gitu kan, tapi untuk keseluruhannya mahasiswa dari Prodi MI lah gitu kan, Prodi AB, APA dan AKP dan sebagainya gitu kan. Ada HMPS-nya sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman kepingin mengajukan aspirasinya, entah itu kesulitan dalam proses membayar uang kuliah atau kesulitan-kesulitan lainnya, atau juga dosen-dosennya juga jarang masuk gitu kan. Nah, bisa nih disampaikan aspirasinya ke HMPS di prodinya masing-masing tentunya gitu. Nah, oke, kalau gitu kita udah tahu tupoksinya dari LPM Neraca bagaimana, dari HMPS gimana. Nah, di samping kiri saya nih ada Kak Mutia dari BEM. Kak, kira-kira BEM itu sendiri tupoksinya ngapa aja sih Kak gitu? Demo-demo aja Kak. Soalnya yang dilihat anak mahasiswa sekarang nih, kalau demo namanya BEM gitu kan. Saya sendiri pun juga waktu menjadi mahasiswa, ini BEM ini kerjanya dewa aja gitu kan. Jadi kalau BEM sendiri sebenarnya senyata-nyatanya gitu kan. Tugasnya ngapain aja sih Kak gitu? Nah, kalau sebenarnya tapi benar ya, kadang tanggapan orang itu kalau di BEM itu kamu mah yang mahasiswa yang kayak cuman numpak pena gitu kan. Ya tentunya demo-demo aja gitu. Padahal enggak gitu sih sebenarnya. Dan kita tuh juga harus berorganisasi. Tentunya kan ada kebutuhan sama ada benefit ataupun kerugian yang kita dapatkan gitu kan. Namun kembali lagi dalam sebuah organisasi itu juga memiliki tupoksinya sendiri gitu. Mengapa dia ada gitu. Seperti yang dijelaskan di awal gitu kan mengenai dari Kementerian dan tupoksi dari BEM sendiri itu ada 4, yaitu advokasi, koordinasi, penyikapan situasi, dan satu lagi eksekusi. Ini paling utama, eksekusi. Jadi pada eksekutif mahasiswa itu memiliki fungsi sebagai eksekusi di mana mengimplementasikan setiap peraturan ataupun perundang-undangannya dalam bentuk program kerja gitu. Nah, program kerja ini nanti dieksekusi lah di badan eksekutif mahasiswa, tentunya dengan tujuan kebaikan untuk memajukan ataupun mensejahterakan dari mahasiswa Kema Polmed langsung gitu. Dia lebih ke eksekutifnya gitu. Baru kalau advokasi, jadi BEM ini mengadvokasi perihal dana ataupun fasilitas dari kampus gitu kan. Jadi ketika misalnya teman-teman dari mahasiswa gitu kan memiliki permasalahan itu dan diajukan ke program studinya, belum ada belum ada temu solusinya gitu kan, bisa lagi bawakan ke BEM gitu.
dari dibawa ke internal dulu, baru pembahasan, kajian dan lain sebagainya, baru kemudian barulah nanti aksi gitu. Dan itu sih lebih ke ranah dari Fakultas Sosiopolitik Departemen Kajian. Mungkin jika teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lanjut, kita perihal dari proksi dari BEM itu dapat follow Instagram Departemen gitu kan. Instagram Departemen itu ya Departemen jika bisa diedit gitu kan. Baru dan juga untuk tambah informasinya juga bisa melihat dari YouTube Departemen sendiri dengan nama yang sama Departemen. Itu sekian dari saya kembalikan ke Mas. Oke, cakep. Jadi buat teman-teman nih, ya kan, mungkin kalau dari Kemah sendiri udah tahu ya kan, kalau BEM, LPM, dan ANPES itu tugasnya ngapain aja. Tapi buat mahasiswa Politeknik Negeri Medan kan masih umum gitu kan ya. Jadi sepertinya itu apa yang dijelaskan oleh Pak Mutia tadi itu sudah menjawab tupoksi apa saja tupoksi dari BEM Polmed itu sendiri tentunya begitu. Jadi buat teman-teman yang selama ini salah paham begitu kan dan nggak tahu gitu kan tugas BEM ngapain aja, ini mungkin sudah terjawab dan sudah tergambarkan buat para mahasiswa yang masih minim pengetahuannya terkait keorganisasian tentunya. Nah, oke, selanjutnya ada kakak kita Haikal ya kan dari DPM. Nah, DPM ini kan kayak kalau di negara kan kita sering dengar DPR gitu kan. Cuman kalau yang namanya DPR kan udah sensitif aja gitu. Kan kalau didengar DPR. Nah, ini DPM gitu kan. Kira-kira gimana nih Kak kalau DPM sendiri tugas tupoksinya di Polmek sendiri tuh ngapain aja lah gitu biasanya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau dari DPM sendiri ya, fokusnya itu yang pertama itu ada pengawasan. Ya, dari kita tuh gimana ya, koordinasi dengan BEM juga, dari Komisi 1 ke UKM juga, dan HMPS di Komisi 3. Yang kedua itu legislasi, yang itu ditanggung jawabi oleh Komisi 2 bagian perundang-undangan. Yang ketiga itu ada advokasi, itu bagian dari Komisi 4, yaitu menanggung aspirasi. Bedanya dengan aspirasi BEM sendiri tadi udah dijelaskan juga sama Kak Mutia. Kalau yang BEM dia lebih ke perorangan ya. Kalau yang DPM sendiri dia lebih ke lembaga. Yang ketiga itu yang keempat itu perwakilan. Fungsi perwakilan itu kalau dulu yang saya tahu dan yang saya dengar dari senior tahun 2003 itu fungsi perwakilan itu dari setiap jurusan selalu ada perwakilan dari jurusan itu yang masuk ke dalam DPR sebagai perwakilan dewan. Kalau itu sih yang dari saya tahu dari perwakilannya. Setelah itu apa aja depan? Legislasi, advokasi, perwakilan, dan pengawasan. Kalau dari DPM sih itu aja. Oke, jadi kalau DPM itu tadi fungsinya seperti yang disebutkan oleh Kak Haikal, legislasi, advokasi, gitu kan, dan pengawasan. Nah, jadi sebenarnya kalau DPM sendiri itu jadi buat teman-teman yang mahasiswa Poltek yang masih belum tahu sebenarnya tugas dan fungsi dari DPM itu sendiri bagaimana, sebenarnya tadi sudah terjawab gitu kan sama Kak Haikal, dan mungkin juga untuk DPM sendiri juga bagi teman-teman yang tergabung dalam Kemah Poltek juga sudah bisa menyaksikan gitu kan program pekerjaan gitu kan, atau tugas-tugas yang dilaksanakan oleh DPM sendiri. Mungkin kalau dari DPM juga punya Instagram ya kan, jadi nanti buat teman-teman yang kepo gitu kan sama gimana sih tugas nyatanya gitu kan, atau aksi nyatanya dari DPM sendiri gitu kan, itu bisa dicek dari Instagramnya DPM Polmed gitu, sama kayak BEM, LPM Raca, dan AMPS mereka juga tentu ada Instagramnya. Jadi buat teman-teman yang mahasiswa dari ini itu bisa scroll Instagramnya untuk ngecek tupoksi yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing elemen gitu. Nah, satu lagi nih ada yang kita kepoin dulu lah gitu kan, Formadiksi walaupun nggak tergabung dalam Kemah Polmed kurang afdol rasanya kalau kita nggak kepo juga tuh sama tupoksinya gitu kan. Jadi kalau dari Formadiksi sendiri kira-kira gimana nih Kak tupoksinya Kak? Izin dulu ya Mas. Iya, ini gimana? Sushi ya? Jujur kali. Nah, jadi kalau berbicara tentang Formadiksi Polmed ya, seperti ya, forum mahasiswa divisi, sebenarnya sama sih kayak himpunan mahasiswa program studi itu kan. Tetapi bedanya kalau himpunan mahasiswa
itu khusus di program studi masing-masing. Sementara kalau Formadiksi Polmed, Forum Mahasiswa Bidik Misi dan Kuliah, seluruh mahasiswa bidik misi dan kuliah yang masih berada di Polmed itu masuk kepada Formadiksi Polmed itu sendiri. Kalau di kampus lain sih namanya beda-beda ya Mas. Ada juga namanya himpunan mahasiswa bidik misi dan FIKA, ada Gama Diksi di USU gitu. Tetapi kalau di Polmed sendiri kita namanya Forum Mahasiswa Bidik Misi Politeknik Negeri Medan. Nah, jadi walaupun kami memilih mandiri yang tidak masuk kepada KEMA, tapi kami juga aktif gitu. Aktif juga di salah satunya ada yang bagian kominfo juga, yang mana tugasnya untuk menyampaikan segala informasi terkait bidik misi ataupun kuliah disebarkan, misalnya yang paling ditunggu kapan cair gitu. Nah, jadi nanti dibuat disampaikan gitu kan. Kami ada juga di grup-grup gitu kan, untuk maba angkatan 18, 19, 20 dan angkatan 2021 juga sudah ada di salah. Nah, jadi itulah sebenarnya tugas Kominfo menginformasikan juga gitu, informasi-informasi terkait dari bidik misi dan kuliah di Politeknik Negeri Medan kepada mahasiswa bidik misi dan kuliah yang ada di Politeknik Negeri. Berarti sebenarnya Formadiksi ini juga fungsinya kurang lebih sama gitu, hanya ada fungsi advokasinya juga tentunya gitu kan bagi mahasiswa bidik misi yang punya permasalahan di bidang beasiswanya sendiri khususnya begitu kan ya, atau mungkin juga sekaligus bisa ngebantu mahasiswa yang kesusahan gitu kan yang bidik misinya kayak gitu. Jadi mungkin buat mahasiswa bidik misi begitu kan, atau mahasiswa yang tergabung dalam KEMA Polmed yang belum tahu juga gitu kan tupoksinya dari Formadiksi itu sendiri apa, mungkin jawaban dari Pausan tadi udah bisa menjelaskan begitu kan, udah bisa menjawab pertanyaan yang selama ini masih dibingungkan oleh teman-teman sekalian tentunya. Nah, oke, kita masuk nih Kak ke pertanyaan berikutnya ya kan. Tapi sebelum itu mungkin bisa dulu yang direlakskan gitu kan, ya kan. Nah, oke, kalau gitu ini nyantai nggak ya? Saya mulai dari mana ya? Dari DPM deh, DPM. Kak, kira-kira program unggulan dari DPM saat ini apa Kak ya? Kalau sekarang ini kan salah satu fungsi DPM itu kan menampung aspirasi kan, advokasi. Jadi program unggulannya itu asik nih, namanya program yang dinaungi sama komisi ini. Asik di, mungkin bisa dijelaskan Kak nih asik itu apa gitu kan? Jadi biar teman-teman yang masih belum tahu nih tahu gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut nih sembari menunggu Haikal ya kan mendiskusikan program unggulan dari DPM sendiri itu apa. Dari BEM nih Kak Nur, kira-kira program unggulan dari BEM sendiri apa nih yang sekiranya memang diadakan dan bertujuan untuk memajukan Politeknik dan atau KEMA Polmed itu sendiri. Kira-kira apa nih program unggulan dari BEM? Jadi sebelumnya ini juga belum jelas gitu kan, dari BEM Polmed sendiri memiliki 6 kementerian dengan 10 departemen. Kementerian itu pertama dari Kementerian Sekretariatan, Departemen Sekretariatan. Program ini buat program unggulan atau program Unggulan aja. Unggulan ya kan. Dari pertama penjelasan dulu dari kementerian gitu kan, ada dari Kementerian Sekretariatan, Kementerian Keuangan dan Perusahaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial dan Politik, Kementerian Luar Negeri gitu kan. Nah, 6 kementerian ini dan Kementerian Komunikasi dan Informasi gitu kan. Nah, Kominfo dalam program kerja bidik ini gitu kan. Nah, dari 6 kementerian ini hanya ada 3 program unggulan. Semua kementerian memang menjalankan program kerja. Namun program kerja yang menjadi unggulan dari Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa itu ada 3. Yang pertama itu adalah Kemabar pertama gitu kan. Untuk pelaksanaan Kemabar sudah dilaksanakan kira-kira pada bulan Juni Agustus lalu. Dan itu pelaksanaan Kemabar pertama di mana penyampaian dari Kema ya, kita bertukar kabar gitu dari setiap UKM, ATS, kemudian DKM gitu kan di Kemabar. Dan untuk pelaksanaan selanjutnya mungkin akan diinformasikan selanjutnya di jangan lupa juga ya ini ya di gitu kan informasi selanjutnya. Dari Kemabar baru program kerja bulan yang kedua itu ada dari Kementerian Keuangan dan Kewirausahaan, Departemen Ekonomi Kreatif. Nah, program kerjanya adalah program kerja ya GEMA. GEMA itu adalah gerai mahasiswa gitu. Nah, GEMA ini terbentuk sebetulnya atas landasan dari kejadian yang ada di minggu lalu gitu kan. Bukan kejadian cuma kejadian di dalam lingkup Politeknik Negeri Medan perihal apa? Yaitu
perihal mahasiswa yang tidak dilarang berjualan bukan di dalam lingkungan kampus. Nah, presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa dan juga tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan di Departemen Ekonomi Kreatif membuat program kerja Kemabar bagaimana bisa supaya UKM ataupun KMPS gitu kan dalam perihal dana hibah. Nah, jadi dari program GEMA ini diharapkan juga nanti UKM dan HPS itu gak terkendala dalam menjalankan program kerjanya, apalagi jika terkendala dengan adanya namanya dana gitu. Nah, udah Kemabar itu kan, Kemabar bertukar aspirasi, bertukar kabar gitu kan, baru GEMA, baru satu lagi program kerja ini belum dilaksanakan sih, cuma mungkin dalam waktu dekat akan diinformasikan gitu kan. Itu nama program kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Departemen Pengabdian Masyarakat gitu. Program kerja PAP masih. Oh ya, dekat. Program kerja dekat itu adalah dedikasi masyarakat gitu kan. Jadi itu program kerja yang dilaksanakan dari Kementerian Luar Negeri. Bagaimana sebagai fokus mereka dari Departemen Pengabdian Masyarakat gitu kan, dimana kita sebagai mahasiswa yang ibaratkan menerapkan gitu dan merealisasikan dari pidana perguruan tinggi kita gitu kan, karena ada itu di 3 poinnya itu, yaitu salah satunya itu berkontribusi gitu kan pada masyarakat. Nah, dari departemen ini semoga nanti kayak daerah-daerah tertinggal gitu kan dapat ditolongi gitu. Bagaimana misalnya suatu daerah yang tertinggal itu dengan adanya tudingan dekat ini, dengan adanya kayak ibaratkan kayak mahasiswa gitu kan masih memiliki ilmu ataupun kayak ya ilmu yang diterapkan di kuliah gitu kan dapat bermanfaat dari bagi daerah tertinggal itu. Jadi dengan adanya dekat ini semoga daerah tertinggal itu dari daerah yang maju gitu setidaknya bisa setara dengan daerah lain. Oke, kalau itu jawaban dari Kak Muti tadi yang membicarakan tentang program unggulan dari BEM itu sendiri sekaligus menutup perjumpaan kita di sesi pertama. Oke, kita rehat sejenak. Sampai jumpa di part 2.